Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, pada kesempatan sekarang, mari kita ngobrol ringan lagi, sharing tentang pupuk. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua. Saat ini, kita akan membahas sesuatu yang sering kita dengar, istilah pemupukan, yaitu pupuk daun dan pupuk akar. Jadi kita sering mendengar istilah pupuk daun, pupuk akar. Nah, inilah yang akan dibahas sekarang. Namun, sebelum saya bahas seperti apa pupuk daun dan pupuk akar, mari kita samakan dulu persepsi. Apa sih yang dimaksud dengan pupuk daun dan pupuk akar? Yang harus hati-hati, jangan kita mengartikan bahwa yang disebut pupuk daun itu untuk menyuburkan daun. Lalu yang disebut dengan pupuk akar itu adalah pupuk yang untuk menumbuhkan akar. Itu yang persepsi salah selama ini bagi yang belum paham. Jadi, kita pahami dulu bersama bahwa yang dimaksud dengan pupuk daun adalah bahwa aplikasi atau penggunaan pupuk tersebut disemprotkan melalui daun. Makanya disebut pupuk daun. Adapun yang disebut pupuk akar adalah penggunaannya melalui akar. Bisa ditajuk, bisa ditabur, atau dikocorkan. Jadi sekali lagi, mari kita samakan persepsi bahwa yang dimaksud pupuk daun dan pupuk akar adalah dalam mengaplikasikan, dalam menggunakan pupuk-pupuk tersebut. Sekali lagi saya ulangi bahwa pupuk daun aplikasinya disemprotkan ke daun, pupuk akar penggunaannya itu ditabur melalui akar atau disiramkan melalui akar. Lalu kalau tujuannya untuk menyuburkan atau membuahkan, bagaimana dengan pupuk daun? Sama, kembali ke video yang pernah kami buat, bahwa tujuan pemupukan itu ada dua, yaitu menyuburkan atau membuahkan. Kita ambil contoh sekarang. Ini merek yang sudah sangat populer, baik di kalangan petani ataupun di kalangan ibu rumah tangga, adalah pupuk daun namanya Gandasil. Namanya pupuk daun, tapi tujuan dari pupuk ini kebetulan dia ada dua komposisi. Yang pertama adalah Gandasil D, Gandasil daun. Yang kedua adalah Gandasil B, warnanya merah. Ini warnanya hijau. Gandasil B adalah untuk pembuahan. Padahal ini disebut pupuk daun. Kenapa? Karena aplikasinya melalui daun, disemprotkan. Jadi sekali lagi, bahwa istilah pupuk daun dan pupuk akar itu adalah dalam mengaplikasikannya. Ini pertama adalah pupuk daun yang merek Gandasil. Contoh yang kedua, ini supaya tidak asing, yang sudah familiar sering kita lihat. Yang kedua adalah NPK 16, ini adalah pupuk akar. Dari mana kita bisa tahu itu pupuk daun, itu pupuk akar? Pertama, biasanya di dalam pupuk itu ada tulisannya pupuk daun atau pupuk akar. Contoh seperti ini Mamigro ya. Pupuk daun komplit, ada keterangan pupuk daun. Artinya aplikasinya disemprotkan. Tapi seandainya tidak ada keterangan pupuk daun atau pupuk akar, bisa kita cek dari cara aplikasi. Kalau dia bukan pupuk daun, pasti tidak direkomendasikan untuk disemprotkan. Artinya penggunaannya entah itu dikocorkan atau ditaburkan. Seperti itu. Baru kita akan tahu, oh itu pupuk daun, oh ini pupuk akar. Dari bentuk, kalau pupuk akar, kecenderungannya adalah berbentuk butir. Kecenderungannya, tapi tidak semua butir. Ada juga yang bentuk powder. Tapi kalau pupuk daun, kecenderungannya adalah bentuknya, kalau tidak cair, dia bubuk.
atau powder. Itu untuk pupuk daun. Ya, jadi sekali lagi bahwa kalau pupuk akar kecenderungannya dia butir, tapi kalau pupuk daun itu kalau tidak cair dia powder. Yang harus hati-hati buat kita adalah bahwa kalau pupuk akar kita gunakan dispraykan ke tanaman seperti pupuk daun, itu akan ada efek yang kurang bagus. Jadi pupuk akar tuh lebih baiknya cenderung kita aplikasikan melalui akar sesuai petunjuk. Beda dengan pupuk daun, memang utamanya disemprotkan melalui daun aplikasinya, tapi bisa juga dikocorkan. Itu kelebihan pupuk daun. Jadi selain disemprotkan melalui daun, pupuk-pupuk daun ini bisa dikocorkan seperti kita membuat pupuk akar yang dikocorkan ke tanaman. Nah, selanjutnya, bagus mana antara pupuk akar dengan pupuk daun efeknya terhadap tanaman? Ada sebagian yang berpendapat bahwa pupuk daun itu jauh lebih cepat diserap oleh tanaman, jadi lebih bagus. Kenapa? Karena pupuk daun itu langsung disemprotkan ke tanaman melalui stomatanya. Stomata daun itu ada di bawah daun di sini. Makanya posisi penyemprotan itu jangan dari atas, usahakan dari bawah. Karena mulut daun atau stomata itu adanya di bawah daun. Jadi konon banyak yang berpendapat kelebihan pupuk daun itu bisa langsung diserap oleh tanaman. Hanya hati-hati dengan dosis. Karena ketika overdosis, efeknya akan langsung terlihat pada daun. Jadi sekali lagi, bahwa pupuk daun banyak yang berpendapat bahwa jauh lebih efektif karena bisa langsung diserap oleh tanaman. Kalau menurut saya, baik pupuk akar ataupun pupuk daun itu bagus. Bahkan kalau saya biasa mengaplikasikan double, pupuk akar tersendiri dan dibantu juga dengan pupuk daun. Kalau saya kasih contoh seperti ini, cara penyemprotan pupuk daun, tadi saya jelaskan bahwa mulut daun atau stomata adalah ada di bagian bawah daun. Jadi usahakan penyemprotan itu posisi sprayer ada di bawah, disemprotkan ke atas seperti ini. Disemprotkan seperti ini dengan jelas. Jadi usahakan penyemprotan itu dari bawah ke atas, bukan posisi dari atas ke bawah seperti ini. Karena mulut daun itu ada di bagian bawah. Jadi yang paling penting adalah yang kita basahi, yang kita spray lebih banyak adalah bagian bawahnya, posisi dari bawah ke atas. Dan ada sedikit catatan lagi, konon kalau sudah selesai disemprot, ketika masih ada sisa pupuk, sebaiknya kita jangan balik lagi disemprot setelah kita tinggalkan tanaman yang kita semprot. Karena ada yang berpendapat bahwa stomata itu ketika disemprot dia makan, ketika ditinggalkan dia lagi makan seperti ini, dikembalikan kita semprot lagi dia akan terhenti. Saya pernah baca ada pendapat yang seperti itu. Jadi sekali lagi, itulah sekilas penjelasan tentang pupuk akar dan pupuk daun. Jadi kesimpulannya bahwa yang disebut dengan pupuk daun adalah aplikasinya melalui daun, sedangkan tujuan pemupukannya sesuai dengan komposisi dan tujuan pemupukan yang kita maksud. Dan pupuk akar adalah aplikasinya melalui akar. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengetahuan kecil buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.